Innal mu'mina la yanjusu. Hadis nomor 267. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi hadis ini itu ada asbabul wurudnya. Nah, jadi kalau di Al-Quran tuh ada namanya asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab adanya hadis. Jadi suatu saat Abu Hurairah itu dalam keadaan junub, beliau bertemu sama Kanjeng Nabi. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan, tapi beliau itu meriwayatkan hadis paling banyak. Ikut para ulama, beliau meriwayatkan hadis sekitar 5.000 hadis. Nah, itu paling banyak sendiri 5.000 hadis itu. Kok bisa semacam itu? Ya wajar saja. Abu Hurairah itu ahlus sufah, orang yang tinggalnya di Masjid Nabawi, ya kerjanya itu kumpul sama Kanjeng Nabi terus. Nah, maka jadi mungkin orang-orang ada yang protes loh, Abu Bakar, Umar itu hasilnya tidak banyak, tidak sebanyak itu. Bahkan Siti Aisyah itu, kalau tidak salah itu hasilnya cuma 2.500. Padahal ini sering berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Kok Abu Hurairah itu hasilnya sampai 5.000? Ya karena itu namanya beliau tidak punya kerjaan. Kerjanya di masjid, kumpul sama Kanjeng Nabi, dengarkan Kanjeng Nabi, ya wajar hadisnya banyak. Nah, itu kan Abu Hurairah. Tapi nanti beliau akhirnya jadi gubernur, kaya raya. Kita teruskan. Jadi Abu Hurairah itu suatu saat sedang dalam keadaan junub, ketemu Kanjeng Nabi di jalan. Nah, ketika dipanggil sama Kanjeng Nabi, ya Abu Hurairah sini. Maka ketika Abu Hurairah melihat yang datang ke Nabi, beliau langsung dipegang tangannya sama Kanjeng Nabi, diajak jalan. Abu Hurairah itu merasa tidak enak, wah saya itu masih junub kok jalan sama Kanjeng Nabi. Maka kemudian beliau jalannya pelan-pelan, Kanjeng Nabi agak cepat, ketika sudah agak jauh, Abu Hurairah melarikan diri. Gambarnya pulang ke rumah, mandi. Ya, ketika sudah mandi, beliau datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanya, aina cita, kamu dari mana saja Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, wah gini Kanjeng Nabi, waktu saya ketemu jenengan tuh saya itu dalam keadaan junub, maka saya malu. Kalau langsung lari kan tidak enak, maka saya diam-diam pulang ke rumah kemudian mandi. Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjusu. Orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin tidak najis. Bahkan ikut Imam Al-Hakim, kalau tidak salah, orang mukmin itu, orang lah, bukan hanya orang mukmin, orang secara mutlak itu tidak najis baik hidup maupun mati. Kalau hidup para ulama sepakat bahwasanya hukumnya itu suci. Bahkan kalau ada bayi keluroh, bayi yang jatuh dari belum saatnya, kemudian masih dalam keadaan basah karena air farji ibunya, itu tetap dianggap suci. Kalau dalam keadaan mati bagaimana? Kalau dalam keadaan mati itu masih khilafiyah. Ikut mendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, tetap suci. Tapi ya tetap dimandikan lah. Tetap dimandikan, itu salah satu kewajiban kita ya. Kemudian mana tadi? Kalau ikut Abu Hanifah, yang suci itu orang mukmin, yang musyrik itu tidak suci. Karena Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maka beliau mengambil dohirnya ayat ini, berarti ya orang musyrik, orang kafir itu ya najis. Tapi ikut para ulama tidak semacam itu. Yang dimaksud najis itu adalah najis keyakinannya. Atau orang musyrik itu najis karena tidak bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang najis. Enaknya sendiri, gitu loh. Habis kencing ya langsung pakai celana. Nah, itu kan tidak menjaga najis. Nah, gitu kan. Karena itu dikatakan innamal musyrikuna najasun. Bukan kemudian orangnya najis. Maka berdasarkan hadis ini, orang yang junub, orang yang kafir itu bisa bermuamalah dengan kita dan tetap hukumnya tetap suci, tidak ada masalah. Gitu. Rawahul Bukhari wa hadis Imam Al Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah saking Abu Hurairah. Ya ini sahih lah.